Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EF12 Menyala. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisis dengan penerapannya. Bentuk informasi strategis. Mencari player dengan kontribusi terbaik dalam kemenangan tim dilihat jadi man of the match dan beberapa kali player tersebut membawa timnya menang. Untuk analisis pemain dengan kontribusi terbesar dengan kemenangan tim, star skema adalah pilihan yang paling cocok. Alasan memilih star skema, yang pertama, simplicity. Star skema mudah dipahami dengan diimplementasikan, terutama untuk query yang fokus pada agregasi data seperti kontribusi pemain dalam kemenangan. Lalu yang kedua, performance. Dalam star schema, fact table yang bisa dihubungkan langsung dengan dimension tables yang lebih kecil yang meningkatkan performa query. Lalu yang terakhir, fokus. Data warehouse ini difokuskan pada satu jenis analisis kontribusi pemain. Sehingga star schema yang memiliki struktur sederhana sangat efektif. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan proses ETL-nya oleh Sani. Perkenalkan, nama saya San Natalia dengan NIM 101222455 akan menjelaskan proses ETL. Pertama-tama, kita akan membahas pembuatan dimensi tim pada database tugas mandat. Di sini, kita menggunakan tabel tim sebagai sumber data utama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat SK atau surrogate key yang akan menjadi primary key untuk dimensi tim. Surrogate key ini diberi nama SK tim. Selanjutnya, kita mengatur kolom-kolom yang akan digunakan dalam dimensi ini, yaitu SK tim, tim ID, dan tim name. Kolom-kolom ini akan menjadi bagian penting dalam proses pengolahan data pada dimensi tim. Setelah semua kolom terpilih, langkah terakhir adalah membuat tabel output bernama tim dim. Tabel ini akan menampung data yang telah diolah berdasarkan pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas pembuatan dimensi match pada database tugas mandat. Seperti pada dimensi tim, kita mulai dengan menggunakan tabel match sebagai sumber data utama. Untuk memastikan setiap entry tabel ini unik dan dapat diidentifikasikan dengan jelas, kita membuat surrogate key atau SK yang akan berfungsi sebagai primary key pada dimensi match. Surrogate key ini kita beri nama SK match. Setelah itu, kita memilih kolom-kolom yang akan digunakan dalam dimensi ini. Kolom-kolom tersebut meliputi SK match, match ID, tim 1, tim 2, dan match winner. Setiap kolom memiliki peran penting dalam memberikan informasi detail terkait pertandingan, seperti tim yang berpartisipasi dan pemenangannya. Langkah terakhir adalah membuat tabel output yang diberi nama match dim, yang akan berisi data yang telah diolah dan siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses berikutnya akan dijelaskan oleh MRV. Baik, perkenalkan nama saya MRV dengan NIM 101222454. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan dimensi player. Pembuatan dimensi player melibatkan penggabungan beberapa tabel, yaitu tabel player dan player match. Penggabungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita mendapatkan data yang komprehensif terkait setiap pemain yang keterlibatan mereka dalam pertandingan. Setelah penggabungan data dari tabel tersebut, langkah berikutnya adalah membuat surrogate key atau SK yang akan menjadi primary key untuk dimensi player. Surrogate key ini diberi nama dengan SK player. Kemudian, kita mengatur kolom-kolom yang akan digunakan dalam dimensi ini, yaitu adalah SK player, player ID, player name, is man of the match, is player team 1. Selangkah terakhir adalah pembuatan tabel output yang dinamai dengan player dim yang akan
berisi data yang telah diproses dan siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Yang terakhir, kita akan membahas pembuatan tabel fakta yang akan mengukur kontribusi setiap pemain dalam kemenangan tim, yang disebut contribution fact. Proses pembuatan tabel ini dimulai dengan penggabungan data dari collection player match maksudnya, dengan dim player yang menghasilkan output berupa SK player. Nah, langkah berikutnya adalah menggabungkan SK player dengan dim match yang akan menghasilkan output SK match. Selanjutnya, menggabungkan SK match dengan SK team, dengan dim team maksudnya, yang kemudian menghasilkan SK team. Proses penggabungan data ini penting untuk memastikan bahwa kita memiliki hubungan yang jelas dan terstruktur antara pemain, pertandingan, dan tim. Setelah semua penggabungan selesai, kita mendapatkan hasil akhir berupa tabel contribution fact. Di sini, kita melakukan pemilihan kolom-kolom yang digunakan, yaitu SK player, SK match, SK team, is man of the match, is player team won. Kolom-kolom ini memberikan informasi penting tentang kontribusi pemain, seperti apakah pemain tersebut menjadi man of the match, apakah tim pemain tersebut memenangkan pertandingan. Selanjutnya, kita akan dilanjutkan oleh Gani. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gani Satwirawan dengan NIM 10.122.456. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan skema workbench. Pertama, kita memastikan dulu bahwa connection-nya itu telah nyambung dengan database yang menampung tabel dimensi dan fakta yang telah dibuat tadi. Kita tes dan oke. Selanjutnya kita membuat cube dengan nama kontribusi, terus dimension dengan nama tim, player, dan match. Pertama di dimension tim kita memiliki satu hierarki dengan nama dim tim, yang di dalamnya memiliki satu level dengan nama tim dan memiliki satu table yang mengambil tim-tim yang ada di dalam database. Selanjutnya di player kita memiliki satu hierarki dengan nama tim player dan satu level dengan nama player dan satu tabel yang mengambil player dim yang ada di database juga. Dan yang terakhir kita memiliki dimension match yang di dalamnya memiliki satu hierarki dengan nama dim match dan level tim 1 dan memiliki level 1 dengan nama tim 1, level 2 dengan nama tim 2, dan level 3 dengan nama match winner. Dan memiliki satu table yang mengambil match dim dari database. Setelah semua itu beres, kita memanggil semua itu dengan di cube-nya. Pertama kita memanggil tim dengan nama tim yang mengambil tim yang isi di sini. Selanjutnya kita memanggil pemain dengan mengambil dimension player yang ada di sini. Yang selanjutnya kita membuat measure dengan nama MOTM yang mengambil kolom man of the match dari tabel fakta yang akan dijumlahkan langsung di tabel yang ntar. Dan measure team winner yang mengambil kolom is player team won dan akan juga dijumlahkan langsung di tabel yang ntar. Setelah semua itu beres, kita membuat query-nya. Di sini kita mengambil, di sini kita men-select measure.motm, measure.teamWinner sebagai kolomnya, semua tim, semua pemain sebagai row-nya dari cube contribution. Setelah semua itu berhasil, kita selanjutnya akan memasukkannya ke dalam undian.
Pertama, kita membuat file dengan nama SWBL query sebagai file menampung query-nya ntar, dan kita memindahkan skema tadi ke dalam sum juga yang di sini. Di dalam sini kita memastikan semua query yang tadi, dan kita mengatur semuanya agar nyambung ke dalam database-nya dan sama dalam skema yang tadi setelah dibuat. Setelah kita memastikan bahwa semuanya terhubung dengan baik, lalu kita membukanya di dalam unrian-nya. Dan berikut adalah tampilan hasil akhirnya yang telah kita buat. Di sini kita bisa melihat bahwa salah satu player memiliki banyak MATM dan telah memiliki dan telah membawa timnya menang berapa kali. Sebagai contoh, kita mengambil data Ponting yang telah memiliki 8 kali man of the match dan telah membawa 184 kali timnya menang. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata, salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.